semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham besar turun 45%, dijual setengah harga modal. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, apabila kita melakukan screening dengan beberapa kriteria berikut ini, yaitu net income di atas 1 triliun rupiah, harga saham yang turun selama 5 tahun terakhir, dan PBV di bawah 1 kali, kamu akan menemukan beberapa nama saham ini. Ini merupakan beberapa nama saham yang penurunannya di atas 20% selama 5 tahun terakhir. Ada LPKR, Tekim, BBTN, BDMN, GGRP, BTPN, POWR, PWON, ASII, BSDE, Pegas, dan BJBR. Nah, saham yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu dari saham yang penurunannya di atas 20%, bahkan bisa mencapai di atas 30 hingga 40%, dengan harga saham yang dijual pada angka setengah dari harga modalnya. Kira-kira saham apakah itu? Mari kita lihat saja. Ini merupakan rekapan histori dari net income perusahaan. Di tahun 2016 mereka mencetak laba 103, naik menjadi 370, naik menjadi 3,5, turun menjadi 2,3, turun menjadi 2 triliun, naik menjadi 3,5, naik lagi menjadi 7,2, turun menjadi 2,6, dan turun lagi menjadi 2 triliun rupiah jika diproyeksikan berdasarkan data kinerja hingga Q3 tahun 2024. Itu artinya dalam 3 tahun terakhir ini saja terjadi penurunan yang konsisten untuk pencapaian labanya. Tapi apabila dibandingkan dengan laba tahun 2016 yang hanya berjumlah 103 miliar dan laba di tahun 2024 yang diproyeksikan mencapai 2 triliun, itu artinya terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, sebagai informasi, untuk data ini kamu harus validasi lagi kebenarannya di laporan keuangan perusahaan berdasarkan sumber resmi yang ada. Untuk gross profit marginnya hanya 9,4% dengan net profit margin yang minus. Kenapa? Karena net income secara kuarter turun 277%. Selain itu, angka dividen yieldnya tidak terlalu menarik dengan angka yang hanya 0,41% saja. Meskipun saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen. Kita lihat untuk kinerja hingga Q3. Total pendapatannya mengalami penurunan dari 4,2 menjadi 3 di Q3 tahun 2024. Bahkan kinerja pendapatan ini bisa dikatakan merupakan pendapatan terendah dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2019. Untuk total beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan. Dan hal itu menyebabkan laba kotornya turun dari 546 menjadi 285. Nah, tapi sayangnya ada beban lain-lain yang cukup besar yakni hingga 1,9, yang mana angka ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Hal itu yang menyebabkan kenapa perusahaan tidak mampu mencetak laba melainkan kerugian di Q3 tahun 2024 dengan angka 1,9. Angka ini tentu berbeda atau bertolak belakang dengan Q3 tahun 2023 yang masih mencetak profit 1,1. Kita lihat untuk harga sahamnya. Selama 10 tahun terakhir, bisa kamu lihat di sini, saat video ini dibuat di angka 6.025 dan angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2018 sebelum akhirnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan bahkan menyentuh di atas 15.000. Tapi sebagai informasi, dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada angka sekitaran 2.500-an. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kondisi kinerja yang kurang memuaskan di Q3 tahun 2024 akan membuat harga sahamnya mengalami penurunan? Ataukah jika saat kinerjanya mengalami perbaikan, harga sahamnya bisa naik lebih signifikan lagi? Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Tapi jika melihat untuk data Q1 hingga Q3 sebenarnya, perusahaan masih mencetak laba di Q1 dan Q2-nya. Hanya saja di Q3-nya yang mengalami kerugian, yang disebabkan adanya beban lain-lain. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya. Rata-rata PBV selama 10 tahun terakhir berkisar di angka 0,90 kali, dengan harga saham saat video ini dibuat di angka PBV 0,50 kali. Artinya saham ini dijual setengah dari harga modal per lembar yang mereka miliki. Dengan angka ini saja sebenarnya kamu bisa lihat bahwa harga sahamnya lebih rendah dari modal per lembar sahamnya. Jika dibandingkan dengan harga saham, sebenarnya angka atau grafik PBV ini bisa dikatakan cukup sama dengan angka yang mengalami kenaikan untuk harga saham, begitu juga dengan PBV-nya. Sebaliknya, jika harga sahamnya turun, PBV-nya juga turun.
Tapi jika dibandingkan dengan kinerja di tahun 2018, untuk harga saham yang sama, sebenarnya angka PBV-nya tidak terlalu berbeda jauh. Artinya peningkatan ekuitas perusahaan tidak terlalu signifikan selama beberapa tahun terakhir. Untuk aspek probabilitas dalam 10 tahun terakhir, 5 kali turun dan 5 kali naik. Penurunan terbesar ada di tahun 2021 sebanyak 25%, tapi kenaikan tertinggi di tahun 2017 dan 2018 mencapai 270 hingga 290%. Nah, sebagai catatan, kamu bisa lihat adanya informasi menarik. Di tahun 2016 hingga 2018, saham ini mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, bahkan harganya bisa dikatakan naik multi-bagger. Tapi sejak tahun 2019 hingga 2022, harga sahamnya konsisten turun. Begitu juga dengan tahun 2024. Kita lihat saja untuk sepak terjang saham ini ke depannya seperti apa. Apakah di tahun 2025 mampu tumbuh lebih baik lagi atau justru malah mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten bagi dividen setidaknya 10 tahun terakhir, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Tapi sayangnya angka dividen per share-nya sangat tidak menarik. Kamu bisa lihat dengan angka yang ada di sini, di mana tidak konsisten bertumbuh tapi juga bisa dikatakan cukup flat dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita bahas untuk laporan hingga Q3 tahun 2024 yang disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Pertama kita lihat total aset lancarnya yang berjumlah 794.000 yang mayoritas berasal dari saldo persediaan dan juga saldo kas. Untuk saldo kas dan saldo persediaannya mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Padahal bisa kamu lihat di sini ada juga terjadi penurunan untuk aset lancar lainnya pihak ketiga. Tapi secara total aset lancarnya mengalami kenaikan. Bagaimana untuk aset tidak lancarnya? Aset tidak lancar juga mengalami kenaikan yang mayoritas didominasi oleh investasi pada entitas asosiasi yang juga mengalami kenaikan yang cukup tidak terlalu signifikan. Nah, kesimpulannya, total aset perusahaan mengalami kenaikan yang mana mayoritas berasal dari aset tidak lancar. Sekarang kita lihat, apakah aset investasi pada entitas asosiasi itu? Nah, ternyata perusahaan memiliki kepemilikan saham di PT Oki Pulp and Paper dengan jumlah sekitar 49,08%, yang mana jumlah tercatatnya mengalami kenaikan awal tahun dibandingkan dengan akhir tahunnya. Dan angka di akhir tahun ini merupakan angka yang kamu lihat di laporan neraca keuangannya tadi, dengan jumlah 2.043.191. Nah, kita bandingkan untuk liabilitas jangka pendeknya. Perusahaan memiliki liabilitas jangka pendek sejumlah 651.000 yang juga mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan saldo kasnya yang hanya 201.000, berarti perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Mayoritas hutang jangka pendek berasal dari pinjaman bank jangka pendek yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jika kita lihat lebih detail lagi, pinjaman bank jangka pendek terdiri dari beberapa bank, seperti di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan lain-lain. Untuk angka yang terbesar yaitu ada di Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, berdasarkan data yang ada ini. Nah, kita lihat sekilas, untuk fasilitas yang dimiliki di Bank Mandiri, Bank BNI, dan BRI, dicatatkan fasilitas tersebut akan jatuh tempo sekitaran pada tahun 2025. Contohnya seperti Bank Mandiri yang akan jatuh tempo pada 10 September tahun 2025 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan, deposito berjangka, dan mesin tertentu. Untuk Bank BNI akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Dan untuk Bank BRI fasilitasnya berlaku sampai 12 April tahun 2025. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada 3 fasilitas di 3 bank yang berbeda yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 sehingga ini bisa dipertimbangkan juga sebagai bahan analisa. Untuk liabilitas jangka panjang berjumlah 603.000 yang mengalami penurunan dan mayoritas komposisinya berasal dari pinjaman bank pihak ketiga dengan total liabilitas 1.254.000 dan kita bandingkan dengan ekuitasnya yang berjumlah 2.483.000. Itu artinya secara rasio DR sebenarnya perusahaan ini masih cukup aman karena jumlah liabilitasnya lebih kecil dibandingkan ekuitas. Apalagi mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Tapi dari neraca ini kamu bisa lihat bahwa kamu harus mempertimbangkan adanya hutang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu hutang bank. Selain itu kamu juga harus pertimbangkan beban bunga yang mungkin akan dibayarkan oleh perusahaan apabila mereka memiliki komposisi hutang bank yang cukup besar.
Kemudian kita bahas dari aspek laba rugi. Penjualan neto mengalami penurunan dibandingkan 30 September tahun 2023, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi laba bruto masih bisa tumbuh. Kenapa? Karena penurunan penjualan ini lebih kecil dibandingkan penurunan beban pokok, sehingga menyebabkan laba brutonya ternyata tumbuh dari 99,9 menjadi 116,7. Untuk beban usaha penjualan mengalami kenaikan, tapi beban usaha umum dan administrasi mengalami penurunan. Nah, hingga poin ini sebenarnya laba usaha perusahaan masih tumbuh dari 41,9 menjadi 57,9. Bagaimana untuk penghasilan atau beban lain-lain? Untuk bagian atas laba neto dari entitas asosiasi mengalami penurunan, untuk penghasilan bunga mengalami kenaikan, beban bagi hasil dan beban murabahah mengalami penurunan, beban bunga mengalami penurunan, tapi kerugian selisih kurs. Ini merupakan poin yang harus kamu lihat. Mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 5,3 menjadi 15,9. Sebaliknya, adanya penurunan untuk penghasilan lain-lain. Sehingga hal itu yang menyebabkan penghasilan lain-lain mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, dampaknya apa? Laba neto mengalami penurunan dari 134 menjadi 102.000. Dan akibatnya, laba neto yang didistribusikan kepada entitas asosiasi juga mengalami penurunan dari 134.000 turun menjadi 102.000. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa sebenarnya perusahaan memiliki efisiensi yang cukup baik karena laba brutonya masih bisa tumbuh, begitu juga dengan laba usahanya. Tapi karena ada dua faktor, yaitu kenaikan kerugian selisih kurs dan penurunan penghasilan lain-lain, sehingga menyebabkan laba usahanya atau laba neto mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, saham yang kita bahas adalah saham Tekim atau pabrik kertas Ciwi Kimia. Harga sahamnya ditutup pada angka 6.025 dengan penurunan harga 45,35% selama 5 tahun terakhir. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan harga saham yang turun 45% selama 5 tahun dan PBV yang hanya 0,5 kali ini membuat saham Tekim ini menarik untuk dianalisa dan pertimbangkan lebih lanjut? Ingat, angka yang kamu lihat ini hanya merupakan gambaran besarnya saja, sehingga kamu juga harus mempertimbangkan banyak aspek selain yang dibahas di video kali ini. Tapi setidaknya dengan pembahasan kali ini kamu bisa memperoleh sedikit manfaat baru. Baik itu dari aspek valuasi, kinerja keuangan, laporan keuangan, dividen, dan masih banyak lagi. Ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, pertumbuhan labanya positif dari Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Yang kedua, dividen yieldnya di atas 5%. Dan ketiga, menghasilkan laba minimal 2 triliun rupiah. Nah, tentu saja semua nama saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk itu, mari kita langsung masuk kepada nama sahamnya. Saham pertama adalah Pegas dengan kenaikan harga saham 39,4% selama tahun 2024. Saat video ini dibuat, ditutup pada angka 1.590. Untuk kinerja net income-nya diproyeksikan di tahun 2024 terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Oh iya, tapi sebagai informasi, untuk kriteria net income pertumbuhannya yang kita gunakan adalah total dari Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Artinya kita bukan menggunakan data anualisasi, melainkan realisasi tahun 2024 untuk data sampai dengan Q3 dibandingkan data dengan tahun 2023. Untuk aspek gross profit marginnya 17,7% dengan net profit margin 7,4%. Angka profitabilitas yang masih bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak terlalu luar biasa. Net income-nya naik 3,9% secara kuarter dan menawarkan dividen dengan yield 9,3% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk kinerja hingga Q3, total pendapatannya sayangnya mengalami penurunan dari 14,9 turun menjadi 12,5 di tahun 2024 ini hingga Q3. Total beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan dan laba kotornya turun dari 2,5 menjadi 2,2 di tahun 2024 ini hingga Q3. Untuk laba usahanya juga masih turun dari 1,7 menjadi 1,4. Tapi
Untuk karena adanya penghasilan lain-lain yang mengalami peningkatan di tahun 2024 ini, menyebabkan laba sebelum pajaknya naik dari 1,5 menjadi 1,7, yang pada akhirnya berujung pada laba bersih yang tumbuh dari 1,2 menjadi 1,4. Dan jika kita bandingkan kinerja di Q3 tahun 2024 ini, angka ini bisa dikatakan mirip seperti angka kinerja di tahun 2022 meskipun sempat mengalami penurunan. Itu artinya meskipun sempat terjadi kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, tapi jika ditarik dalam 4 tahun terakhir, sebenarnya kinerja laba pegas belum bisa dikatakan tumbuh dengan signifikan. Kemudian dari harga sahamnya. Harga saham saat video ini dibuat mirip seperti harga saham pada beberapa tahun sebelumnya. Sebut saja tahun 2017, tahun 2020, 2021, 2022 hingga 2023. Sebagai informasi, Pegas merupakan saham yang dulu harga sahamnya pernah berada di atas 5.000 dan kemudian terjun bebas hingga ke angka seribuan rupiah. Untuk aspek PBV, saat video ini dibuat, rata-rata PBV 10 tahun terakhir adalah 1,2 dan diperdagangkan pada angka 0,93. Artinya, harga saham Pegas dijual di bawah modal per lembar sahamnya. Meski begitu, kamu bisa lihat di sini, untuk angka historical PBV dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya tidak bergerak cukup signifikan, yang artinya berada pada angka sekitaran di bawah 1 kali. Dulunya, saham Pegas ini sempat diperdagangkan pada angka PBV di atas 3 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir adalah 40%, artinya 3 tahun mengalami penurunan dan 2 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2024, sedangkan penurunan tertinggi di tahun 2023. Itu artinya setelah mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2023, harga saham Pegas tiba-tiba naik signifikan di tahun 2024. Untuk aspek dividen, sayangnya saham ini sempat absen membagi dividen di tahun 2021. Ini merupakan historical pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir. Saham kedua NISP yang mana harga sahamnya naik 9,5 selama tahun 2024. Kinerja net income jika dianalisasikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Begitu juga dengan realisasi Q1 tambah Q2 tambah Q3 tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk gross profit margin 58,6% dengan net profit margin 29,2%. Angka profitabilitas yang sangat memuaskan. Net income-nya juga naik dengan angka 44% dengan dividen yield 5,4%. Untuk kinerja hingga Q3, total pendapatannya mengalami kenaikan dari 4,1 menjadi 4,8. Total beban pokok penjualannya naik juga dari 1,6 menjadi 2. Dan laba kotornya masih bisa tumbuh dari 2,4 menjadi 2,8. Kesimpulannya, laba bersihnya tumbuh dari 988 menjadi 1,4 triliun rupiah. Untuk harga sahamnya, saat video ini dibuat, NISP di angka 1.315 dan angka ini bisa dikatakan merupakan angka yang cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir. Jika kamu lihat berdasarkan grafik ini, biasanya saham ini diperdagangkan pada angka di bawah Rp1.000, tapi kini dalam beberapa waktu terakhir sudah di atas Rp1.000. Untuk aspek historical PBV, PBV saat video ini dibuat di angka rata-ratanya sekitaran 0,76 kali dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,5 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 kali mengalami penurunan dan 3 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2023 dengan angka 57% dan penurunan terbesar di angka 18% di tahun 2021. Untuk aspek dividen, sayangnya saham NISP ini belum konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, di mana baru konsisten sejak tahun 2022, 2023, dan 2024. Saham ketiga adalah BMRI yang mana masih turun 5,3% saat video ini dibuat. Untuk kinerjanya di tahun 2024 mengalami kenaikan baik secara annualisasi maupun secara realita, dari Q1 hingga Q3-nya. Gross profit margin 62% dengan net profit margin 37,5%. Angka profitabilitas yang sangat menarik. Selain itu, net income-nya juga masih bisa tumbuh dengan tawaran dividen yield 6,1%. Total pendapatannya naik dari 37,5 triliun menjadi 41,2 triliun. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, untuk laba kotornya masih bisa tumbuh meskipun tipis dari 25,1 triliun menjadi 25,7 triliun rupiah. Kesimpulannya, laba bersih masih tumbuh dari 15 triliun menjadi 16,8 triliun rupiah.
Untuk historical harga sahamnya, saat video ini dibuat di angka 5.800 dan angka ini bisa dikatakan cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir. Untuk historical PBV, rata-rata PBV sekitaran 1,99 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada PBV rata-ratanya selama 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 2,5 tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,5 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 tahun mengalami penurunan dan 3 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 sebanyak 39% dan penurunan terbesar di tahun 2020 sebanyak 17,5%. Untuk aspek dividen, BMRI konsisten membagi dividen sejak tahun 2020 setidaknya saat video ini dibuat dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan sangat menarik. Saham keempat, BNGA dengan kenaikan harga saham 1,1% selama tahun 2024. Untuk net income-nya dianalisasikan mengalami kenaikan dari 6,4 menjadi 6,8. Begitu juga dengan realita Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024. Gross profit marginnya 54,3% dengan net profit margin 27,9%. Profitabilitas yang sangat baik. Net income-nya juga masih bisa tumbuh secara kuartal dengan angka 3,4%. Dan dividen yield-nya cukup menarik dengan angka 7,1%. Total pendapatannya tumbuh dari 5,7 menjadi 6,1 triliun rupiah. Untuk total beban pokok penjualannya juga tumbuh dari 2,3 menjadi 2,8. Hal itu menyebabkan laba kotornya tidak bisa tumbuh dengan signifikan di mana data pada Q3 tahun 2024 mirip seperti tahun 2023. Tapi kenapa laba bersihnya bisa tumbuh dari 1,6 menjadi 1,7 triliun rupiah? Salah satunya disebabkan karena adanya kenaikan dari penghasilan lain-lain dari 12 menjadi 192 di tahun 2024 ini. Tapi untuk detailnya silahkan kamu lihat di laporan keuangannya. Untuk harga saham selama 10 tahun terakhir, bisa dikatakan saat video ini dibuat diperdagangkan pada angka yang masih cukup tinggi dengan harga saham 1.725. Untuk historical PBV rata-rata selama 10 tahun adalah 0,68 dan saat video ini dibuat di angka 0,83, artinya di atas rata-rata PBV-nya, meskipun masih di bawah 1 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun mengalami kenaikan dan 1 tahun mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi di tahun 2023 dengan angka 49% dan penurunan terbesar di tahun 2021 dengan angka 3,5%. Untuk aspek pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir konsisten membagi dividen dengan nilai dividen per share yang cukup menarik. Saham berikutnya BBNI yang masih turun 18% selama tahun 2024. Kinerja net income dianalisasikan mengalami kenaikan dari 20,9 menjadi 21,7 triliun di tahun 2024. Begitu juga dengan realita dari Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Gross profit marginnya 57,4% dengan net profit margin 29,9%. Angka net income-nya juga tumbuh dengan angka sekitaran 3%. Dividen yield-nya 6,4%. Total pendapatannya masih tumbuh dari 17,8 menjadi 18,7 di tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi sayangnya karena kenaikan beban pokok yang lebih besar, menyebabkan laba kotornya turun dari 10,9 menjadi 10,7. Tapi pertanyaannya, kenapa laba bersih masih tumbuh dari 5,4 menjadi 5,6 triliun rupiah? Hal ini harus kamu lihat di laporan keuangannya. Untuk historical harga saham saat video ini dibuat, diperdagangkan pada angka 4.360 dan harga ini bisa dikatakan mirip seperti harga di tahun 2018, 2019, 2022, dan seterusnya. Untuk historical PBV, dalam 3 tahun terakhir ini, BBNI diperdagangkan pada rata-rata 1,28 dan saat video ini dibuat di angka 1,03. Artinya bisa dikatakan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan berada pada angka yang cukup rendah dibandingkan data rata-rata 3 tahun terakhirnya. Dan BNI diperdagangkan pada angka yang setara dengan modal per lembar sahamnya. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir 2 kali turun dan 3 kali naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 dan penurunan terbesar di tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang cukup menarik. Berikutnya BBRI yang mana turun 27,7% selama tahun 2024. Untuk net income yang dianalisasikan sayangnya mengalami penurunan dari 60,1 menjadi 60 triliun di tahun 2024 dengan data hingga Q3. Tapi jika menjumlahkan data realita Q1 ditambah Q2 dan ditambah Q3 dibandingkan dengan tahun 2023, sebenarnya BRI masih mencetak kenaikan laba.
Untuk gross profit marginnya dengan angka 69% dengan net profit margin 29,3%. Net income-nya masih tumbuh 5,4% secara kuarter dengan tawaran dividen yield yang cukup tinggi. Untuk total pendapatannya mengalami kenaikan dari 48,3 menjadi 52,3 triliun di tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, sayangnya karena kenaikan beban pokok yang lebih tinggi menyebabkan laba kotornya tidak bisa tumbuh. Tapi pertanyaannya, kenapa laba bersihnya masih bisa naik dari 14,6 menjadi 15,4? Kamu harus lihat lagi di laporan keuangannya. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 4.100 dan angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2019. Untuk aspek historical PBV, rata-rata 10 tahun adalah 2,5 dan saat video ini dibuat di angka 1,92, artinya di bawah rata-rata PBV-nya. Dan dulunya, harga saham BRI pernah diperdagangkan pada PBV bahkan di bawah 1,5 kali, tapi sempat juga di atas 3 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 3 kali naik dan 2 kali turun. Penurunan terbesar di tahun 2024 dengan angka 27% dan kenaikan tertinggi di tahun 2022 dengan angka 19%. Untuk aspek dividen per share, saham ini sangat menarik karena konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2025, tepatnya 15 Januari 2025, saham ini akan membagikan dividen interim berdasarkan kinerja hingga Q3 tahun 2024. Hal itulah yang menyebabkan kenapa jika kamu lihat tadi, angka dividen yield-nya mencapai 11%, karena memperhitungkan juga dengan angka dividen per share yang akan dibagikan di tahun 2025. Tapi jika kamu mau realistis, seharusnya kamu harus menyesuaikan lagi sehingga dividen yield yang ditawarkan mungkin berkisar di antara 7-8% dengan harga saham saat video ini dibuat. Saham berikutnya UNTR dengan kenaikan harga 8,2% selama tahun 2024. Kinerja net income-nya jika dianalisasikan mengalami kenaikan dari 20,6 menjadi 20,7 hingga Q3 tahun 2024. Selain itu, untuk data realitanya juga masih mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Gross profit margin-nya 25% dengan net profit margin 17,2%. Net income-nya juga tumbuh dengan angka 46,6% secara kuarter dan dividen yield-nya cukup baik dengan angka 8,8%. Total pendapatannya tumbuh signifikan dari 28,9 menjadi 35 triliun. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang juga mengalami kenaikan. Laba kotornya juga tumbuh dari 6,9 menjadi 8,8 di tahun 2024 ini. Kesimpulannya, laba bersih masih tumbuh dari 4 menjadi 6,3 di tahun 2024. Untuk harga saham di angka 25.400 yang mana angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2017. Untuk historical PBV dalam 10 tahun rata-rata adalah 1,68 dan saat video ini dibuat di angka 1,1 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu bahkan sempat di atas PBV 2,5 kali, tapi sempat juga turun hingga di bawah PBV 1,1 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 dan penurunan terbesar di tahun 2021. Untuk aspek dividen, UNTR tidak diragukan lagi di mana konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan 2 tahun terakhir ini, angka dividen per share-nya sangat menarik. Berikutnya ASI dengan penurunan harga 13,5% selama tahun 2024. Kinerja net income-nya diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, begitu juga dengan realita hingga Q3 tahun 2024. Gross profit margin-nya 22% dengan net profit margin 11,5%. Net income-nya juga naik dengan angka 21,3%. Angka dividen yield-nya juga menarik dengan nominal 10,5%. Total pendapatannya tumbuh signifikan dari 78,5 menjadi 86,3. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, tapi karena kenaikan pendapatan lebih besar, laba kotornya masih bisa tumbuh. Hal itu juga yang menyebabkan kenapa laba bersihnya tumbuh dari 10,1 menjadi 12,9 triliun rupiah. Untuk aspek harga sahamnya di angka 4.930 dan angka ini mirip seperti harga saham pada tahun 2020. Artinya ASII ini sebenarnya menawarkan harga saham yang setara dengan harga saat terjadinya krisis di tahun 2020. Bahkan harga ini lebih rendah dibandingkan harga saham pada tahun 2015, 2016, dan seterusnya. Untuk aspek historical PBV, rata-rata 10 tahun terakhir adalah 1,9 dan saat video ini dibuat di angka 0,96 kali. Artinya ASII diperdagangkan pada angka yang sedikit di bawah dari modal per lembar sahamnya.
Apakah menurut kamu hal ini merupakan hal yang wajar dengan kinerja ASII di tahun 2024 ini? Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 4 kali turun dan hanya 1 kali naik. Itu pun kenaikannya hanya 0,4% saja, tapi penurunannya mencapai 13% di tahun 2020. Untuk aspek dividen per share, ASII tidak diragukan lagi di mana konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan, 2 tahun terakhir ini angka dividen yield-nya sangat menarik. Berikutnya, Games dengan kenaikan harga 80% selama tahun 2024 ini. Untuk labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 jika dianalisasikan, begitu juga dengan data realitanya. Gross profit margin dengan angka 31%, dengan net profit margin 10,2%. Sayangnya net income-nya secara kuartal turun 16,1%. Untuk dividen yield-nya sangat menarik dengan angka 12%. Total pendapatannya mengalami penurunan dari 10,1 menjadi 8 di tahun 2024 ini. Hal itu menyebabkan laba kotornya turun dari 3,2 menjadi 2,5. Dan hal itu juga yang menyebabkan kenapa laba bersihnya turun dari 998 menjadi 836. Untuk harga sahamnya di angka 10.500 dan angka ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan data 10 tahun terakhir. Dulunya saham Games ini diperdagangkan pada angka di bawah 7.500, tapi kini sudah di angka 10.500. Hal itu menyebabkan secara PBV juga mengalami kenaikan yang luar biasa, dengan historikal rata-rata 3,8 saat video ini dibuat di angka 6,1 kali. Dan sebagai peringatan, kamu harus mempertimbangkan hal ini mengingat angka PBV-nya sudah cukup tinggi jika dibandingkan secara historikal maupun secara nominalnya. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 kali mengalami penurunan dan 2 kali mengalami kenaikan, dengan angka kenaikan yang mencapai 81% di tahun 2024 dan 211% di tahun 2021. Untuk aspek dividen per share, angka ini sangat menarik karena Games merupakan salah satu saham yang sangat rutin membagi dividen. Bahkan tidak jarang mereka membagi dividen dengan jumlah yang cukup signifikan seperti pada tahun 2024 di mana membagi dividen 4 kali. Di tahun 2023 2 kali, di tahun 2022 bahkan di atas 4 kali dan seterusnya. Untuk data detailnya silahkan kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, ini merupakan kesimpulan dari 9 saham yang tadi kita bahas. Jika kamu lihat, yang pertama adalah aspek pertumbuhan net income secara growth year to date, kamu akan menemukan saham Pegas dan NISP yang menduduki posisi kenaikan tertinggi dengan angka 29 dan 25%. Sedangkan saham ASI dan Games hanya memiliki kenaikan yang sangat tipis dengan angka 0,6 dan 0,5%. Untuk aspek dividen yield-nya, kamu bisa melihat ada saham Games dengan angka 12,2%, ASII 10,5%, dan Pegas dengan angka 9,3%. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa angka dividen yield ini akan terus berubah seiring dengan kebijakan pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk aspek ketiganya, yaitu pencapaian laba hingga Q3. Seperti yang kamu tahu, saham BRI merupakan perusahaan yang mencetak laba tertinggi dengan angka 45 triliun, ada juga BMRI 42 triliun. Sedangkan untuk Pegas, NISP hanya menghasilkan laba sekitaran 3 triliunan rupiah saja. Tapi 9 saham ini bisa kita sebut sebagai saham besar yang mampu menghasilkan net income besar karena semuanya menghasilkan net income di atas 3,5 triliun dalam 9 bulan saja. Nah, menurut kamu bagaimana? Dari 9 saham yang kita bahas ini, apakah ada yang menarik? Tentu saja kamu harus mempertimbangkan dari banyak aspeknya. Tapi, inti dari video ini saya hanya menampilkan saham-saham yang memiliki pertumbuhan net income selama tahun 2024 hingga data Q3-nya. Kita tidak tahu di data hingga Q4 apakah masih tetap akan konsisten tumbuh atau tidak. Sehingga hal itu bisa menjadi salah satu patokan untuk memproyeksikan pertumbuhan dividen di masa depan yang akan dibagikan di tahun 2025. Tentu saja kita juga pertimbangkan dari aspek harga sahamnya. Semakin harga saham mengalami penurunan, setidaknya dividen yield-nya cenderung akan mengalami potensi peningkatan. Karena harga saham yang turun akan membuat dividen yield menjadi naik. Tentu saja dengan mempertimbangkan saham-saham ini tentu saja harus memiliki net income yang menarik. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan.
Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.